Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmat Matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas statistika. Yang kita bahas adalah uji normalitas. Yang menjadi pertanyaan sebagian orang adalah, mengapa sampel harus berdistribusi normal? Sampel harus berdistribusi normal karena statistik hitung yang kita gunakan diturunkan dari fungsi berdistribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi dengan perubahan acak kontinu digunakan untuk menerangkan metode belajar, model pembelajaran, fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Tentu banyak hal-hal lain yang bisa dijelaskan menggunakan distribusi normal. Hipotesis statistik pada uji normalitas adalah H0, sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1 atau HA yang merupakan hipotesis tandingan, sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah yang pertama, kita harus melakukan standarisasi data sampel. Kemudian yang kedua, menentukan peluang bilangan baku atau FZI. Langkah yang ketiga, menentukan proporsi bilangan baku atau SZI. Kemudian yang keempat, menghitung harga mutlak selisih FZI dengan SZI. Yang kelima, ambil harga mutlak yang paling besar. Jadi karena di sini yang kita ambil harga mutlak, sehingga nanti nilainya seluruhnya adalah positif. Yang keenam, bandingkan nilai LO yang kita hitung tadi dengan nilai L tabel. Uji normalitas yang biasa digunakan adalah uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilks. Pada video ini akan dibahas uji Lilliefors. Uji Lilliefors ini lebih simpel, lebih mudah kita untuk menggunakannya. Tabel untuk nilai kritis L untuk uji Lilliefors adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat tabel ini, sampel ketika sampelnya ada 4, taraf nyatanya 0,01, nilainya adalah 0,417. Kemudian, untuk taraf nyata 0,05, sampelnya tadi 4, nilainya 0,381. Untuk taraf nyata atau alfanya 0,10, dengan sampel 4, nilainya adalah 0,352. Untuk taraf nyata 0,15, nilainya 0,319. Kemudian, untuk taraf nyata 0,20, nilainya adalah 0,300 untuk sampel 4. Sedangkan sampel 5, yang ini nilainya, sahabat TRM semuanya. Dan di tabel ini sampai 16. Kemudian kita lanjutkan untuk tabel berikutnya yang 17, 18, dan seterusnya. Untuk sampel 17, taraf nyata 0,01, nilainya 0,245. Taraf nyata 0,05, nilainya 0,206, dan seterusnya. Kemudian, di sini nilai yang sampel 20. Sedangkan pada tabel ini tidak ada sampel yang 21, 22, dan seterusnya itu. Jadi sampel acak yang 21, 22, kita bisa menggunakan dengan cara interpolasi. Kemudian untuk sampel yang 30, nilainya 0,01, untuk taraf nyatanya 0,187. Sedangkan yang lebih besar dari 30, misalnya 31, 32, dan seterusnya. Sebagai contoh kita ambil untuk sampel yang N-nya itu atau sampelnya 40, maka nilainya 1,031 dibagi dengan akar 40.
Tentunya kalau kita menggunakan taraf nyata 0,01. Sedangkan kalau taraf nyatanya 0,05, sampelnya tadi 40, maka nilainya adalah 0,886 dibagi dengan akar 40. Jika L0-nya atau LO-nya ini lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika L0 atau LO ini lebih besar dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Contoh, diberikan data hasil ulangan matematika 40 siswa sebagai berikut. Ada yang nilainya 6, 7, kemudian ada yang 8, ada yang 7 lagi, ada yang 8, ada yang 6 dari 40 siswa tadi. Tentukan apakah data hasil ulangan tersebut berdistribusi normal. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sudah sesuai untuk siswa 40 siswa ini. Sekarang kita akan menentukan apakah berdistribusi normal. Alternatif penyelesaian. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah standarisasi data sampel. Di slide ini kita tampilkan sebelah kanan agar mudah untuk melakukan standarisasi data sampel. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung Z1, Z2, dan seterusnya. Atau dituliskan rumusnya ZI sama dengan XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. Kalau begitu kita harus menghitung dulu X barnya atau rata-rata dari sampel ini tadi. Jadi untuk menghitungnya tentu agar lebih mudah kita hitung saja frekuensi masing-masing data ini tadi sehingga mencari X bar atau rata-ratanya lebih mudah. Kita mulai dari 5 ini 5 1 2, kemudian kita cari lagi nilai 5 yang lain 3. Ternyata ada 3. Jadi nanti kita menggunakan frekuensi untuk 5 itu adalah 3. Kemudian kita hitung yang nilai 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kita kasih coret agar mudah menghitungnya sahabat RM semuanya. Kemudian yang 7, kita lihat ini untuk nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Kemudian untuk nilai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau kita cari lagi yang lain. Oh, ini ada lagi 7. Kita lihat yang lain. 8. Ada 8. Kemudian untuk nilai 9. 9. Ini 1. Kita lihat mana yang belum dicoret sahabat RM semua. 2. Ada 2. Sehingga kalau kita tuliskan untuk nilai 5 itu frekuensinya ada 3. Dan seterusnya. Sekarang kita hitung X barnya. Berarti X bar sama dengan. Kita ambil dengan menggunakan frekuensi tadi. Nilai 5 tadi ada 3. Kemudian
nilai 6 ada 11. Kemudian nilai 7 ada 16. Berikutnya nilai 8 ada 8. Kemudian ditambah nilai 9 ada 2. Jumlahnya tadi 40. Setelah kita hitung, ini sama dengan nilainya 200. Kita 5 kali 3, 15, dan seterusnya kita jumlahkan. Itu nilainya 275. Kita bagi dengan 40. Dan kita peroleh nilai X barnya adalah 6,875. Berikutnya, kita akan menghitung nilai S-nya. S sama dengan, tuliskan dulu rumusnya, sahabat RM semuanya. Akar dari, ini akar dari, karena kita menggunakan frekuensi, sigma dari Fi, kita kalikan dengan Xi dikurang X bar, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan N kurang 1. Ini ada akarnya seluruhnya. Ini sama dengan, kalau kita hitung, karena menggunakan sigma berarti kita jumlahkan. Untuk frekuensinya yang 3, Xi-nya tadi ini 5, frekuensinya 3, Xi-nya 5, berarti 5 dikurang rata-rata 6,875. 6,875. Kemudian kita kuadratkan, ditambah. Yang berikutnya frekuensinya ada 11. Frekuensinya 11, nilainya itu 6. 6 dikurang 6,875. Kita kuadratkan. Kemudian untuk yang nilai 7, ya, frekuensinya ada 16. 16 kali 7 dikurang 6,875. Kita kuadratkan, ditambah. Berikutnya frekuensinya untuk nilai 8, 8. 8 dikali 8 dikurang 6,75 pangkat 2. Ya. Nah, ini kita tambah kemari. Ditambah untuk nilai 9. Frekuensinya ada 2. 2 dikali 9 dikurang 6,75 kuadrat. Kita bagikan dengan N kurang 1. Karena N-nya ada 40, berarti 39. Ini kita tarik akarnya. Nah, ini kalau dihitung, kita peroleh nilainya nanti, sahabat RM semuanya, 0,992. 992. Inilah nilai dari S-nya. Sekarang kita akan menghitung Z1, kemudian Z2 sampai Z5. Z1-nya tadi ini 5 nilainya. Z2-nya itu nanti kita maksudnya yang Xi-nya 6, ya, X2 6 dan seterusnya. Jadi kita mau menghitung Z1. Z1 sama dengan, kita hitung nilainya 5 dikurang 5 dikurang, tadi kan dia Xi dikurang X bar. X barnya 6,875. 6,875. Itu nilainya tadi X barnya. Kita bagi dengan S-nya 0,992. 992. Kalau ini kita kurangkan, nilainya nanti min 1,875 dibagi dengan 0,992 sama dengan min 1,89. Ini adalah Z1. Nilai dari Z2 sama dengan 6 dikurang 6,875 dibagi 0,992 sama dengan
min 0,875 dibagi dengan 0,992 sama dengan min 0,882. Berikutnya Z3 kita hitung dengan cara yang sama. Tentu di sini 7 dikurang 6,875 dibagi dengan 0,992 sama dengan. Nah, kalau ini nilainya sudah positif, sahabat RM semuanya. 0,125 dibagi 0,992 sama dengan 0,13. Kemudian Z4 sama dengan, tentu ini nilainya 8. 8 dikurang 6,875 dibagi 0,992 sama dengan, kita kurangkan dapatnya 1,125 bagi 0,992 sama dengan nilainya 1,13. Berikutnya Z5 sama dengan tentu nilai 9. 9 dikurang 6,875 dibagi 0,992 sama dengan, tentu ini jadi 2, sahabat RM semua ya. 2,125 dibagi 0,992 sama dengan, kita hitung, kita bagikan nilainya 2,14. Jadi kita sudah memperoleh Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Langkah yang pertama sudah kita selesaikan, sahabat RM semuanya. Berikutnya, langkah yang kedua, menentukan peluang bilangan baku atau FZI. Sahabat RM semuanya, FZI, saya tuliskan dulu rumusnya. Sahabat RM semuanya, FZI itu sama dengan P, kemudian Z-nya nanti kecil sama dengan ZI. Tentu ini nanti kita akan memanfaatkan luas distribusi normal baku yang sudah dibahas di channel Rahmat Matematika. Bagi yang belum melihat bagaimana caranya atau belum paham, bisa melihat di playlist bagian Universitas Terbuka, kemudian nanti lihat tentang bagaimana menghitung luas di bawah kurva normal. Untuk FZ yang pertama, FZ1, nilainya yang tadi sudah kita peroleh, sahabat RM semuanya, adalah min 1,89. Berarti kita tuliskan sini F untuk min 1,89. Nilainya adalah, karena dia ini negatif, kalau digambarkan sekilas sahabat RM semuanya, ya, kalau kita buat seperti ini, jadi min 1,89 di sini nilai 0, min 1,89 kira-kira di sini, min 1,89. Dan yang diambil adalah untuk nilai lebih kecil, berarti yang ke kiri ini semuanya nilainya. Sedangkan yang diambil lebih kecil, berarti nilai ini tadi semua. Kalau gitu kita manfaatkan nilai ini. Nilai yang dari sini sahabat RM semua, kemari adalah 0,5. Kalau begitu 0,5 dikurangi dengan nilai ini tadi semuanya. Yang min 1,89. Sehingga nanti nilai semuanya ini akan kita peroleh ya 0,5 seluruhnya ini kita
kurangi dengan nilai 0 sampai 1,89. Ya, jadi dari 0 sampai kemari dan seterusnya nilainya adalah 0,5. Yang mau kita ambil adalah nilai yang ini tadi. Nilai ini tadi berarti kita harus mencari nilai 0,5 dikurangi dengan nilai yang dari sini. 0 sampai min 1,89. Itulah nilainya. Berarti ini kita menghitungnya 0,5 dikurang. Nilainya kalau dilihat di tabel untuk min 1,89 adalah 0,4706. 0,4706. Bagi yang belum memahami tentang ini, bisa dilihat di channel Rahmat Matematika bagaimana menghitung luas di bawah kurva normal. Jadi bisa dilihat di playlist Universitas Terbuka. Nanti ada di sana bisa dilihat bagaimana cara menghitungnya, sahabat alim semuanya. Setelah kita hitung, ini nilainya 0,0294. 0,0294. Tentu dengan mengurangkan ini tadi. FZ2. Yang kedua, berarti nilai yang tadi. Yang tadi nilainya kita peroleh min 0,88. Min 0,88. Masih sama dengan yang tadi, sahabat alim semuanya. 0,5 kita kurangi. Misalnya di sini tadi dia, kalau kita gambarkan sekilas, ini di sini 0. Jadi nilai yang min 0,88 kira-kira di sini min 0,88. Nah, ini kalau begitu nilai 0,5 dikurangi dari 0 ke 0,88. Nilai negatif itu menunjukkan di sebelah kiri, bukan berarti di bawah nilai 0, sahabat alim semua. Karena ini adalah luas. Berarti 0,5 dikurangi nilai Z di bawah kurva normal 0 sampai 0,88. Setelah kita lihat di tabel distribusi normal, nilainya adalah 0,3106. Kalau kita kurangkan, sehingga kita peroleh nilainya 0,1894. 0,1894. Berikutnya, kita akan menghitung FZ yang ketiga. FZ3. Di slide sebelumnya tadi telah dihitung nilainya. Untuk Z yang ketiga adalah 0,13. 0,13. Kalau kita gambarkan 0,13, sahabat RM semua, gambarnya seperti ini. Di sini 0. Kemudian kita anggap di sini kira-kira 0,13. Dan yang diminta adalah kecil. Permintaannya adalah kecil. Sehingga nilainya ini yang kecil. Berarti nanti nilai seluruhnya ini, sahabat alim semua. Semuanya ini kita arsir ini. Nah, karena kecil, dia kemari. Kalau begitu, yang dari ini, sini nilai 0, kemari, karena setengahnya adalah 0,5. Kalau begitu 0,5 ditambah nilai 0 ke 0,13. Sehingga di sini 0,5 ditambah. Kalau kita hitung, 0 ke 0,13 di tabel distribusi normal, nilainya adalah 0,0517. 0,0517. Sehingga kalau ini kita jumlahkan menjadi 0,0517. Karena tinggal tambahkan 5, sahabat RM semuanya ya ke mari. Nah, ini 0-nya dengan 0, kemudian 5 dengan 0, jadi tinggal nambahkan di sini 5. Berikutnya FZ4. Sama dengan F. Untuk nilai
FZ4 itu adalah 1,13. 1,13. Jadi ini sama juga untuk FZ4 ini kita tambah seperti ini tadi dia. 0,5 ditambah nilai 1,13. 0 ke 1,13 itu adalah 0,3708. Sehingga kalau dijumlahkan 0, ini tinggal tambahkan kemari, berarti 8708, sahabat RM semuanya. Nah, jadi 0,8 untuk Z4-nya tadi ya. Z4 0,8708. Kemudian yang terakhir, FZ yang kelima. Nilainya tadi 2,14. 2,14. Ya, yang 2,14. Tentunya tadi kita gunakan ini sama juga. Kita tambahkan sahabat RM semuanya 0,5 ditambah nilai dari 0 ke 2,14 itu adalah 0,4838. 0,4838. Kalau kita jumlahkan menjadi, nah ini 5 dengan 4, 9. 0,9838. Jadi kita sudah dapat nilai Z1 sampai Z5. Ini nilainya tadi sahabat RM semuanya. Yang ini min 1,89 sudah, kemudian 0,88 juga sudah, berikutnya 0,13, 1,13 dan 2,14. Langkah yang ketiga adalah menentukan proporsi bilangan baku atau ZSZI. Kalau langkah ini sudah tidak serumit langkah yang tadi sahabat RM semuanya ya. Jadi kita akan menghitungnya. Terlebih dahulu kita tampilkan nilai frekuensinya. Untuk SZI kita menghitung SZI. Untuk yang pertama, nah, Z1. Kita perhatikan frekuensinya adalah 3. Berarti kita bagikan 3 dibagi 40. 40 dari jumlah siswa tadi. Kalau ini kita hitung 0,0750. Kemudian Z2. Ya, SZ2. Kita ambil kumulatifnya itu 11. Berarti dijumlahkan menjadi 14. 14 dibagi dengan 40. Sama dengan 0,35. Berikutnya SZ3. SZ3 itu sama dengan kita tambah 16. Ya, jadi 14 tambah 16 berarti 30. 30 dibagi dengan 40 atau 0,75. Dan yang terakhir tentunya SZ. Ini 1, 2, 3. Oh, SZ4 dulu sahabat RM semuanya. Belum terakhir. Yang keempat ini ya ditambah 8 sehingga 38. Belum terakhir. 38 dibagi 40. Dapat nilainya 0,95. Berikutnya yang terakhir SZ5. Nah, yang ini ditambah 2 sehingga jadi 40 per 40. Tentu nilainya sama dengan 1. Berikut langkah yang keempat, menghitung harga mutlak selisih FZI dengan SZI. Jadi nilainya tadi saya tampilkan yang sudah kita peroleh tadi, FZI kemudian SZI. Sekarang tugas kita adalah menghitung selisihnya. Untuk yang ini, tapi nilai
nilai mutlak, artinya semuanya bernilai positif. Yang pertama, yang ini kita hitung selisih FZI dengan SZI. Kalau begitu, harga mutlak dari 0,0294 dikurang nilainya ini 0,0750. Ini karena harga mutlak berarti bernilai positif. Nilainya adalah 0,0456. 0456. Berikutnya yang ini. Harga mutlak 0,1894. Kita kurangi 0,35. Sama dengan, kalau dihitung, 0,1606. Kemudian yang ketiga, harga mutlak 0,5517 dikurangi dengan 0,75. Ya, 0,75. Itu sama dengan kita kurangkan, ya, dapat nilai 0,1983. Berikutnya 0, yang ini 0,8708 dikurangi 0,95. Kita hitung nilainya adalah 0,0792. Dan yang terakhir 0,9839. Yang ini dia, sahabat RM semuanya, dikurangi dengan 1, dimutlakkan, nilainya adalah 0,0161. Ya, 0,0161. Ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat selisih nilai ini yang terbesar adalah 0,1983. Ini ya yang terbesar selisihnya, dan ini nanti yang kita gunakan nilainya, sahabat RM semuanya. Langkah 1 sampai dengan langkah 4 kita tampilkan di sini. Nah, kelihatan bahwasanya selisih terbesar adalah nih 0,1983. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung L-tabel. L-tabel. Untuk alfa sama dengan 0,05, berarti nilainya yang di tabel yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya itu 0,886 dibagi dengan akar 40. Akar 40 dari sampelnya 40. Jadi untuk alfa 0,05 nilainya adalah 0,14. Sehingga kalau kita bandingkan L hitung dengan L tabel. L hitungnya tadi kita peroleh ya di slide sebelumnya itu 0,1983. Sedangkan L tabel 0,14. Ini dia 0,14. Jadi kalau kita lihat ini tentu lebih besar. Karena lebih besar sesuai dengan ketentuan tadi, maka sampel itu tidak berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal. Demikian sahabat RM semua. Untuk memperdalam materi ini bisa mengerjakan latihan berikut ini. Dan ini sebagai daftar pustaka.